Hai, Hai. di video kali ini kita mau ngobrolin soal cara berkomunikasi dengan semesta. Wah, Oh, kelihatannya mistis ya. Nah, teman-teman, pernah nggak berpikir, kok ada ya kayaknya orang galak gitu ya, tapi mhm, kok kayaknya rezekinya banyak aja gitu. oke, Terus, tapi ada orang yang kelihatannya baik, tapi kok susah mhm, gitu. Pokoknya ada paradoks-paradoks yang harusnya kan katanya kalau mau sukses itu harusnya melakukan dengan cara-cara yang kayak gini gitu. atau ada hal-hal yang kayaknya dianggap baik, harusnya hasilnya baik, gitu Mhm. ya. Nah, Tapi ternyata kebalikannya ternyata hasilnya sebalik. gitu ya. Kenapa? Lah, Nah, kenapa? ternyata teman-teman, semesta ini berkomunikasi bukan dengan verbal. Oke, Ada orang yang berdoanya bagus banget, susunan katanya itu mmm, bagus banget gitu ya. indah gitu ya. Indah, pokoknya wah ini orang kayaknya apa namanya, religius sekali gitu ya. Oke, Tapi kalau ngelihat kehidupannya kok kayaknya ruwet juga gitu ya. Ruwet itu tidak mmm, hanya sekedar dalam urusan finansial ya gitu ya. Mungkin hubungannya, mentalitas dirinya gitu ya, keadaan mentalnya gitu. Nah, ternyata semesta ini, cara kita berkomunikasi dengan semesta itu dengan mhm, bahasa rasa sebetulnya. oke, Orang bisa ngomong, omongannya bagus, omongannya baik gitu ya, tapi kalau getaran rasanya tidak selaras. selaras gitu ya, semesta juga akan menangkap dengan getaran rasa yang Pancarkan, kita pancarkan gitu. oke, Contoh, mmm, orang meminta untuk didatangkan rezeki dalam bentuk finansial lah, contoh saja gitu ya, ya. Nah, doanya bagus sekali gitu ya. Kelihatannya orangnya juga lempeng aja gitu ya. Tapi ternyata dominasi rasanya dia setiap hari itu adalah dominasi rasa khawatir. oke, Nah, kekhawatiran itu kan yang dia pancarkan dari kekhawatiran adalah saya tidak punya. oke. Bagaimana kalau hal buruk terjadi dalam kehidupan saya, gitu Atau kan? mungkin dari dia khawatir karena dia merasa saya kekurangan, Nah, sehingga akhirnya yang dia pancarkan itu rasa kurangnya ini kurangnya ya. gitu kan. Oke. Nah, tapi mungkin ada orang yang mungkin dia berdoa aja nggak pernah, gitu ya. Kita lihat kayaknya dia selengean banget gitu ya. Tapi kok kayaknya omongannya manjur ya gitu. Dan kayaknya dia hidupnya fine-fine aja gitu ya, Iya, lancar-lancar gitu ya. gitu. Nah, kenapa? Karena rasa yang dia pancarkan itu rasa kepercayaan terhadap aliran semesta. Oke. Ya memang semesta itu nanti akan mencukupilah gitu. Jalan-jalan aja gitu. Bahkan kesannya tidak direncanakan, tidak di-planning gitu ya. Mhm. Tapi getaran rasa dia dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu adalah getaran penerimaan penuh kepercayaan gitu. Oke. Nah, itu aja sudah berbeda ya. Jadi bahasa semesta itu bukan bahasa verbal, tapi bahasa rasa gitu. Juga bukan tentang apa yang dilakukan ya Secara di permukaan ya. permukaan, tapi apa yang ada di balik apa yang Iya, dia lakukan itu ya. betul. Nah, Oke. contoh lagi gitu ya. Eee, rasanya di kepercayaan manapun selalu bilang Mhm. ya bahwa berbagi atau apa namanya itu ya, bersedekah, berderma itu adalah cara apa ya, cara baik untuk Menarik menarik rezeki rezeki gitu gitu ya ya. Oke. katanya ya. Nah, tapi kan ada juga orang yang bilang, "Kayaknya saya udah sedekah banyak, Pak," gitu ya, "saya Tapi udah kok nggak berbagi dapet banyak, apa-apa gitu ya. kok nggak dapet apa-apa," gitu ya. Nah, biasanya memang yang masih ngomongnya begini masih pamrih ya, Oke. gitu. Nah, sebetulnya bukan kegiatan fisiknya yang dilihat oleh semesta itu, tapi adalah emosi atau getaran rasa di Mmm, balik peristiwa yang kita lakukan. oke. Ada orang yang melakukan kegiatan berbagi gitu ya, emosi dasarnya adalah emosi dasar kekurangan. Kalau saya berbagi, maka saya mendapatkan, gitu kan. Mmm, Masih ada sisi masih ada, transaksional gitu ya, iya hitung-hitungan gitu ya. hitung-hitungannya gitu ya. Kalau nggak dapet nanti ngamuk, ya, Karena ada marah. ekspektasi Karena ya, ada ekspektasi di yang dalamnya. diharapkan, yang dituju. Oke. Nah, sedangkan orang yang memang berbagi karena berbagi aja gitu ya, ya memang karena emosi dasar rasa di baliknya adalah ya karena memang aku mau berbagi. Ya, emosi berlimpah, emosi ada Makmur ya gitu kan? ya. Iya, Nah, makmur itu kan bukan menyimpan ya, gitu bukan ya. menumpuk Bukan ya. menumpuk, tapi orang yang makmur, nama PT kan sering bilang ya, makmur jaya.
Oke. Nah, orang yang makmur itu kan orang yang mengalirkan ya. Orang yang bersedia menerima dan bersedia mengalirkan, Ya. bersedia mengeluarkan. Nah, pada saat dia mengeluarkan, dia itu tidak ada perasaan khawatir bagaimana nanti kalau tidak dapat lagi. Hasilnya apa gitu Iya. ya. Oke. Udah tidak ada frekuensi di situ tuh. Nah, jadi secara terlihat fisik sama-sama berbagi nih. Ya. Tapi si A berbagi dengan emosi dasar tadi, kekurangan, tapi si B berbagi karena emosi dasar mengalirkan gitu. Ya. Nah, itu yang ditangkap semesta adalah getaran rasa seperti itu. Gitu. Nah, kalau kamu sendiri ada nggak pengalaman-pengalaman tentang berkomunikasi rasa dengan semesta ini? Berkomunikasi rasa. Mungkin kalau dari pengalaman saya itu tentang ketika kita menginginkan sesuatu ya. Gimana tuh? Ketika kita tahu persis apa yang kita mau, apa yang kita suka, itu sebetulnya kita sedang memancarkan suatu vibrasi kan. Bahwa oke, saya mau ini, saya suka melakukan ini. Nah, lucunya begitu kita firm di dalam tentang apa yang kita mau, apa yang kita suka, itu semesta akan merespon gitu. Berarti kan sebetulnya pada saat kita mengetahui dari hati ya apa yang kita suka, itu sebetulnya kita sedang berkomunikasi ya dengan semesta ya, walaupun mungkin kita nggak pengumuman, kita nggak ngomong secara verbal bahwa oh saya mau ini gitu ya. Seringkali itu hanya ketetapan hati gitu. Ketetapan hati. Tapi dari ketetapan hati itu ada sesuatu yang terpancar dan direspon semesta, sehingga semesta mendatangkan hal-hal yang kok ini mendukung yang saya mau, mendukung yang saya tuju gitu ya. Nah, kadang-kadang ya itu ya hal-hal yang tidak secara verbal, tidak secara tampak di permukaan, tapi kita dapat rasanya. Seringkali itu yang kemudian ada responnya dari semesta gitu ya. Betul. Nah, sekarang ini pertanyaan ya. Ya. Bagaimana supaya kita tidak terjerumus terhadap keinginan yang melekat? Nah, seringkali kan gini ya, kita kan dihadapkan dengan kenyataan hidup dong, ya kan? Kalau gue nggak punya duit atau gue nggak mendapatkan sesuatu yang gue inginkan, terus keluarga gue hidup dari mana? Itu kan realita hidup. Nah, jadi seringkali kenyataan hidup itu membuat kita merasa harus mendapatkan sesuatu. Gitu ya. Nah, tapi di sisi yang lain itu kan cara komunikasinya semesta itu berdasarkan rasa ya. Pada saat kita pengen banget, frekuensinya getarannya kan malah jadi low gitu ya, turun gitu ya. Nah, tapi di satu sisi yang lain pada saat kita ngelosin lah ya, gitu ya, pasrah, ikhlas gitu, itu malah kita ada di vibrasi yang tinggi. Nah, bagaimana ya menjaga batas licin rasa itu gitu ya supaya tidak terjebak di kemelekatan itu. Menurutmu gimana? Sebetulnya mungkin yang tadi ya, semesta itu merespon ketetapan hati dan rasa itu kan munculnya dari hati ya. Rasa yang nggak bisa bohong gitu ya. Sementara kalau yang tadi kita bahas tentang kita butuh nih, kita pengen sesuatu, itu seringkali munculnya dari pertimbangan logika. Logika kita, pikiran kita merasa kalau saya belum punya ini maka saya kurang. Berarti itu yang membuat saya harus mendapatkan lebih. Berarti saya pengen ini supaya saya mendapatkan rasa aman. Jadi sebetulnya keinginan itu bukan muncul dari hati, tapi dari pertimbangan logika gitu. Nah, itu yang membuat rasanya jadi nggak murni gitu. Dia merasa tidak aman karena tidak punya ini gitu ya. Betul. Akhirnya ujungnya menjadi khawatir, menjadi cemas, menjadi takut. Akhirnya gitu yang terpancar rasanya kebutuhannya itu berdasarkan rasa kekurangan karena pertimbangan logika atau pikiran tadi. Tapi beda kalau memang kita menginginkan sesuatu yang dari dorongan hati ya. Itu kan kita nggak berpikir bahwa ini karena kekurangan, tapi ini karena memang sesuatu yang saya ingin lakukan gitu ya. Ada aliran energinya, ada dorongannya. Nah, mungkin itu ya yang membedakan frekuensinya. Oke, nah seru ya teman-teman ya. Nah, cuman seringkali kita itu kan
dihadapkan dengan doktrin-doktrin bahwa apa-apa dipikir gitu ya. Iya. Nah, kita tuh jarang untuk menilik rasa kita gitu ya, Betul. merasakan rasa kita. Kita ini hari ini dominasinya rasa apa sih gitu ya. Nengok ke dalam, nengok batin kita itu lagi bergetar di mana itu sesuatu yang jarang. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih merasa asing atau sudah sadar untuk melakukannya gitu ya, tapi pengen bareng-bareng jalannya, coba deh teman-teman cek di link di description. Mungkin teman-teman nanti bisa ngobrol di tombol WA di situ gitu ya. Atau nanti kita bisa webinar bareng setiap Kamis malam, malam Jumat ya. Bareng-bareng teman-teman teman seperjalanan lompatan hidup, teman-teman coba deh cek di description, siapa tahu ada informasi yang teman-teman butuhkan di sana. Oke, kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you. Bye-bye. See you.